Entah kenapa, beberapa spesies dan subspesies hewan yang hidup di Indonesia punya ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan yang hidup di wilayah lain. Indonesia punya badak terkecil, kerbau terkecil, gajah terkecil, harimau terkecil, dan bahkan burung pemangsa terkecil di dunia. Berbicara mengenai burung pemangsa terkecil, setidaknya ada 2 spesies raptor yang dianggap sebagai pemegang rekor sebagai burung pemangsa terkecil di dunia, dan keduanya bisa ditemukan di wilayah Indonesia. Alap-alap dahi putih atau Bornean falconet, serta alap-alap capung atau black-tailed falconet. Keduanya dianggap sebagai burung pemangsa terkecil di dunia, tapi sejauh ini alap-alap capung dianggap yang paling kecil. Kedua burung itu adalah spesies falconet Asia dalam genus Microhyrax. Mereka masih bagian dari keluarga falcon, berkerabat dengan peregrine falcon atau bahkan burung kara-kara di Amerika. Ukuran mereka tidak meyakinkan sebagai burung pemangsa, di mana panjangnya hanya di kisaran 15 cm, lebar sayapnya di kisaran 30 cm, dan beratnya di bawah 50 gram. Jika dibandingkan dengan elang emas, perbandingannya sekitar 1:200. Alap-alap capung dengan ukurannya yang kecil itu juga punya mangsa yang lumayan berbeda jika dibandingkan dengan raptor lainnya. Mangsa utamanya adalah serangga, sementara mangsa besar yang berpotensi diburu adalah burung lain serta kadal, tapi bisa dibilang jarang. Alap-alap dahi putih hanya hidup di sebagian Kalimantan, khususnya di utara. Sementara alap-alap capung habitatnya di sebagian wilayah Indonesia dan menyebar hingga sebagian Asia Tenggara. Selain faktor ukuran yang memang sangat berbeda, perilaku mereka juga terbilang beda jika dibandingkan dengan raptor pada umumnya. Mereka adalah hewan sosial yang biasanya hidup bersama dalam suatu kerumunan, berbeda dengan raptor pada umumnya yang normalnya hidup soliter. Ketika berkembang biak, mereka tidak membangun sarang, tapi mengambil sarang dari burung pelatuk dan burung lainnya, biasanya di lubang pohon atau rongga tebing. Dengan berbagai perbedaan yang ada, tentu ada pertanyaan, kenapa mereka masih dianggap sebagai raptor atau burung pemangsa? Padahal, burung yang lebih besar dengan banyak persamaan dengan raptor saja malah tidak dianggap sebagai bagian dari raptor. Ada beberapa ciri khas yang harus dimiliki suatu burung hingga mereka dianggap sebagai burung pemangsa. Karakter paling umum adalah adanya paruh melengkung yang tajam, penglihatan jarak jauh yang tajam, serta cakra melengkung yang tajam. Ada pula ciri khas dari serangan mereka, di mana raptor mampu meluncur dari ketinggian dan menangkap mangsa di bawahnya. Pendapat berbeda mengatakan bahwa semua burung pemangsa dimasukkan sebagai bagian dari raptor. Pendapat ini lebih mengutamakan jenis makanannya, meski ada pula yang membedakan istilah raptor dengan burung pemangsa. Pengertiannya memang agak membingungkan, tapi sejauh ini beberapa burung yang dianggap sebagai raptor adalah elang, hawk, falcon, kits, harrier, bahkan hingga vultur dunia lama. Nah, sebagai bagian dari keluarga falcon, alap-alap capung sudah otomatis masuk sebagai burung pemangsa. Apalagi mereka juga punya kemampuan berburu yang hebat. Meski tubuhnya kecil, tapi serangan mereka mematikan. Informasi mengenai alap-alap capung bisa dibilang masih sangat terbatas, padahal populasi mereka melimpah. Mungkin saja burung kecil ini kurang menarik perhatian manusia.